Salve, berjumpa lagi dengan saya pada Regi hari ini tanggal 8 November 2025. Kembali saudara di pagi yang cerah ini, marilah kita mau mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mamon hanyalah sebagai alat. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Roma 16 ayat 3 sampai dengan 9, dilanjutkan dengan ayat 16 dan dilanjutkan ayat 22 sampai dengan 27 dan Injil Lukas 16 ayat 9 sampai dengan 15. Saudara-saudaraku yang terkasih, diingatkan pada Regi kemarin saudara bahwa segala kepemilikan kita ini adalah titipan Allah. Injil hari ini Yesus mengingatkan kepada kita, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Lukas 16 ayat 9. Saudaraku, kita diingatkan saudara untuk menggunakan kepemilikan kita, kekayaan duniawi kita ini untuk kebaikan yang abadi dengan mengikat persahabatan melalui harta benda agar kita diterima di kemah abadi atau surga di kelak kemudian hari saudara. Ini bukan berarti kita harus menggunakan cara yang tidak jujur saudara. Tetapi memanfaatkan harta yang kita miliki untuk membantu orang lain dan menginvestasikannya pada hal-hal yang kekal. Seperti memenangkan orang lain kepada Kristus. Ingat saudara, ingat. Mamon yaitu harta duniawi adalah sebagai alat yang dapat menjadi godaan dalam kehidupan kita. Yesus mengingatkan kita semua dengan mamon ini untuk tidak berbuat curang saudara. Kita diingatkan kembali akan perumpamaan bendahara yang tidak jujur untuk mengajarkan pelajaran yang lebih besar kepada kita semua hari ini. Kita harus bertindak cerdik seperti bendahara itu. Tetapi dengan motivasi yang tulus seperti merpati saudara, bukan licik seperti ular. Artinya saudara, kita harus menggunakan segala sumber daya yang kita miliki dengan cerdas, namun tetap dengan hati yang penuh kasih kepada Tuhan dan sesama. Hari ini, Yesus Tuhan menasihatkan kita semua. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10. Saudaraku yang terkasih, kesetiaan dalam hal-hal kecil saudara menunjukkan karakter seseorang yang juga setia dalam hal-hal besar. Di sini Yesus mau mengajarkan kepada kita untuk tidak meremehkan tanggung jawab kita sehari-hari sekecil apapun itu. Karena hal tersebut merupakan ujian untuk dipercaya mengelola hal yang lebih besar. Ini berlaku dalam berbagai aspek kehidupan kita saudaraku. Seperti pekerjaan, pelayanan, keuangan, dan hubungan dengan Tuhan. Regi hari ini saudara-saudaraku mau menyampaikan kepada kita semua tentang kesetiaan dan pilihan antara mengabdi pada Allah atau harta duniawi yang disebut dengan mamon. Ingat, kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, yaitu Allah dan mamon. Kepada harta duniawi, kita harus memilih salah satu. Maka saudara-saudaraku, pergunakanlah kekayaan duniawi ini dengan bijak untuk tujuan kekal. Karena kita diingatkan bahwa Allah melihat hati kita, bukan hanya apa yang dilihat orang. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, melalui Regi hari ini saudara, kita mau saudara, yang pertama setia dalam hal-hal kecil.
Kesetiaan dalam urusan sehari-hari akan menentukan kesetiaan dalam hal yang lebih besar. Yang kedua, saudara, kita mau mengingatkan kepada kita harta duniawi ini sebagai alat. Harta duniawi bukanlah tujuan akhir, melainkan alat yang dapat digunakan untuk kebaikan kekal seperti membantu sesama. Dengan menggunakan kekayaan atau untuk tujuan kasih, saudara, kita dapat menjalin persahabatan di hadapan Tuhan. Ingat, saudara, Allah melihat hati kita. Dan Yesus menegur orang Farisi karena membenarkan diri di depan manusia, tetapi Allah melihat hati mereka. Apa yang dikagumi manusia, seperti kekayaan, bisa jadi dibenci oleh Allah jika hati tidak terarah dengan benar. Untuk itu, saudara, marilah kita mau dengan bijak segala apa yang kita miliki, harta duniawi kita, dan biarlah kita dapat lakukan dengan penuh bijak dan dengan mengelolanya dengan baik, dan dapat juga menjadi berkat bagi semua orang. Sebagai perenungan kita, seberapa setia kita dalam hal-hal kecil dalam hidup ini, dan bagaimana hal itu mencerminkan iman kita secara keseluruhan. Tuhan Yesus, kami menyadari seringnya tidak bijak mengelola harta duniawi yang ada pada kami. Kami pun sering tidak memberkati orang lain dengan apa yang kami miliki saat ini. Ampunilah kami ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus boleh membimbing dan menuntun kami agar kami mampu mengelolanya dengan penuh bijak dan juga mampu memberkati sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.